Bagaimana kalau ternyata orang yang terlihat paling percaya diri itu sebenarnya adalah orang yang paling takut merasa tidak berharga? Bagaimana kalau ego yang besar bukan tanda kekuatan, tapi topeng dari luka yang tidak pernah sembuh? Mereka ingin dipuja, mereka tidak tahan dikritik. Mereka butuh validasi seperti seseorang butuh oksigen. Dan ketika dunia berhenti memberi tepuk tangan, mereka runtuh atau menghancurkan orang di sekitarnya. Selamat datang di ruang narasi, ruang untuk berhenti sebentar dan melihat manusia lebih dalam tanpa buru-buru menghakimi. Hari ini kita membahas tentang narcissistic personality disorder dan bagaimana kondisi ini berkaitan erat dengan krisis identitas serta kesehatan mental. NPD adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan perasaan superior yang berlebihan, kebutuhan akan kekaguman terus-menerus, kurangnya empati terhadap orang lain, serta sensitif terhadap kritik. Sekilas terlihat seperti orang yang sangat percaya diri, tapi secara psikologis yang terlihat bukan selalu yang sebenarnya terjadi di dalam diri mereka. Karena di balik citra aku paling hebat, seringkali tersembunyi rasa tidak cukup, rasa takut ditolak, dan harga diri yang sebenarnya rapuh. Kalau kita bicara lebih dalam tentang NPD dan krisis identitas, ada 3 hal penting. Yang pertama adalah kesulitan membangun identitas yang stabil. Individu dengan NPD sering tidak memiliki sense of self yang solid. Mereka tidak benar-benar tahu siapa diri mereka tanpa pengakuan orang lain. Identitas mereka dibangun dari jabatan, status, penampilan, atau pencapaian. Ketika itu hilang, mereka merasa kosong. Yang kedua adalah bergantung pada external validation. Mereka membutuhkan supply, yaitu perhatian, pujian, validasi. Bukan karena mereka kuat, tapi karena itu menjadi penopang harga diri mereka. Tanpa itu, muncul rasa tidak aman yang besar. Yang ketiga adalah rentan mengalami emptiness. Ketika validasi berhenti, yang muncul adalah kekosongan. Secara psikologis ini sering berkaitan dengan attachment insecurity, ketidakamanan dalam pola keterikatan. Kemudian emotional dysregulation, yaitu kesulitan mengatur emosi. Mereka bisa tampak sangat tenang di luar, tapi di dalam emosi mereka sangat reaktif. Penting untuk difahami, narcissistic personality disorder bukan sekedar orang toksik atau jahat. Ini adalah kondisi kesehatan mental. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pola ini sering berkembang dari pola asuh yang ekstrim, terlalu dipuja atau terlalu direndahkan, trauma masa kecil, ketidakstabilan emosi di masa perkembangan. Secara mental, individu dengan NPD bisa mengalami depresi ketika citra dirinya runtuh, kecemasan tersembunyi, krisis identitas yang dalam, perasaan hampa berkepanjangan. Dan ironisnya, karena ego mereka tampak besar, orang jarang melihat bahwa mereka juga sedang berjuang secara mental. Jadi, apa solusinya? Secara klinis, terapi psikologi sangat penting, tapi ada satu aspek yang sering terlewat, yaitu spiritual awareness. Spiritual awareness bukan soal agama tertentu, ini tentang kesadaran diri, tentang menyadari bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada pujian, status, atau validasi eksternal. Ketika seseorang mulai mengenali luka batinnya, mengakui rasa tidak aman yang selama ini ditutupi ego, belajar mengamati emosinya tanpa reaktif, disitulah proses penyembuhan dimulai. Karena pada akhirnya, identitas yang sehat bukan dibangun dari apa kata orang, tapi dari kemampuan menerima diri dengan segala kekurangan dan kelebihan. Kalau kamu merasa pembahasan ini relate, ingatlah, memahami bukan berarti membenarkan, tapi memahami membantu kita berhenti menghakimi dan mulai menyembuhkan.